Kali ini kita akan membahas masalah pendidikan di Indonesia. Simak video kita untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Indonesia memiliki 200.000 lebih sekolah dengan jumlah pengajar atau guru sebanyak 2,6 juta dan murid sebanyak 45,5 juta. Lalu, mengapa Indonesia masih berada di peringkat pendidikan papan bawah? Menurut PISA, yaitu Program International Schools Assessment, Indonesia menduduki peringkat ke-72 dari 77 negara. Ini artinya Indonesia masuk ke dalam 6 besar negara dengan performa pendidikan terburuk. Lalu kenapa bisa begitu? Oke, kalau ditanya kenapa, jawabannya bisa saja sangat beragam. Jadi kita merangkum setidaknya ada 3 penyebab terbesar mengapa pendidikan di Indonesia masih tertinggal. Yang pertama, yaitu akses. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Selain membawa hal positif, tentu hal tersebut juga mendatangkan efek negatif dalam artian fasilitas pendidikan di pulau tertentu tidak sama dengan fasilitas di pulau lain. Hal ini jelas menimbulkan ketimpangan. Sedangkan fasilitas pendidikan sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar. Oleh karena itu, isu akses ini harus segera diselesaikan. Yang kedua, kualitas mengajar. Isu berikutnya yaitu mengenai rendahnya kualitas guru. Dari tahun 2012 hingga 2015, sebanyak 1,3 juta dari 1,6 juta guru gagal mencapai nilai minimum pada uji kompetensi guru atau UKG. UKG yaitu yang mengukur kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman atas mata pelajaran yang dia ajar. Penyebab signifikan dari rendahnya kualitas guru adalah proses perekrutan guru yang tidak fokus ke pemilihan tenaga didik profesional, melainkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan aparatur sipil negara atau ASN. Dalam pendidikan, panggilan jiwa dan passion adalah bekal yang sangat penting untuk menjadi pendidik. Namun, dalam sistem rekrutmen guru saat ini, belum mampu menyaring dengan baik mana tenaga pendidik yang memiliki passion dan mana guru yang hanya tertarik dengan jabatan pegawai pemerintah semata. Yang ketiga, motivasi murid. Saat ini, Indonesia memasuki era di mana nilai dan IPK tidak menjamin kompetensi. Terdapat salah pola pikir di mana murid pada era sekarang hanya berfokuskan untuk mendapatkan nilai setinggi-tingginya tanpa mengetahui apa manfaat ilmu yang telah ia pelajari. Padahal tujuan pendidikan yaitu untuk menyiapkan manusia dalam menghadapi kehidupan nyata. Jadi selain mendapatkan nilai yang tinggi, tentu skill dan karakter perlu didapatkan juga. Nah, mengapa fenomena ini bisa terjadi? Karena memang sistem pendidikan kita sangat memandang nilai atau IPK. Sampai-sampai para murid lupa dengan tujuan utama pendidikan itu sendiri. Nah, 3 hal tersebut merupakan isu pendidikan yang perlu segera diperbaiki. Kira-kira apa saja nih solusi yang bisa digunakan? Mari kita diskusi di kolom komentar.